Ngerti ya saudara? Ada obat baru untuk bisa dia punya pengharapan matinya sembuh. Dan yang terakhir dia telepon sampai ke Amerika. Bukan hanya email. Tapi telepon. Minta supaya bagaimana caranya supaya matanya itu bisa lihat kembali. Profesor yang paling pintar di Amerika dia berkata, tidak mungkin matamu bisa lihat. Saudara, ini yang saya maksud. Kalau saudara lagi membangun iman, saya ngomong jangan kumpul sama orang-orang yang berkata negatif itu bukan berarti, oh dokternya nggak benar. Bukan loh saudara, jangan salah ngerti ya. Dokternya nggak salah. Karena seorang profesor di Amerika, dia ngomong seperti yang dia tahu. Halo? Ngerti nggak saudara? Dia ngomong seperti apa yang dia tahu di ilmu pengetahuan. Dia bilang kalau kondisimu begitu, dia sudah ngomong coba begini. Kalau coba itu nggak bisa, berarti itu hopeless. Kamu pasti tidak bisa melihat. Sudah bayangin. Pada waktu dia telepon, langsung imannya drop. Dia ngomong sama saya itu seperti timbangan. Pada waktu dia memperkatakan firman, ini perkataan firman, itu naik saudara. Imannya naik. Pada waktu dia telepon profesornya, begini kondisinya. Bisa ngerti timbangan ini? Pada waktu dia telepon ke dokter yang lebih pintar. Dan dokter yang lebih pintar berkata, tidak mungkin, kamu tidak mungkin. Imannya turun saudara. Dan dia hampir tidak percaya akan kuasa Tuhan. Jadi saudara jangan ngomong, saudara kalau lagi bangun iman, jangan kumpul sama orang-orang, oh orang itu jahat. Bukan jahat. Ada orang baik, tapi mulutnya itu nggak baik saudara. Bisa ngerti saudara? Orangnya baik, tapi mulutnya nggak baik. Pada waktu mama saya mau cerai, waktu dia mulai papi saya mulai serong, dia berbuat dengan orang lain. Mami saya dia tanya ke tetangga. Tetangga bilang, waduh Ci, nek aku jadi taci. Wah nek aku tak cerai Ci. Itu orang kaya apa Ci? Aku bisa ngerti perasaannya taci. Itu salah Pak, maksud saya omongan itu sebetulnya benar gak? Sebelum sudah kenal Tuhan, itu benar gak? Benar. Karena memang mami saya kasihan sekali. Dia sampai kurus, dia tiap hari nangis. Dan ini tetangga, dia lihat. Mami saya biasanya ceria, suka ke tetangga ngobrol. Sekarang kalau tetangga lempro gitu. Jadi aduh Ci, Caci jangan boleh gitu. Sudahlah, senang saja. Gimana senang wong papanya anak-anak ini. Cerai saja. Sudah bayangin. Perkataan itu baik. Karena orang itu bermaksud baik. Cik, kamu jangan begitu. Kamu harus senang. Maksudnya baik apa salah? Perhatiin saudara. Dia ketemu anak Tuhan. Anak Tuhan berkata apa? Ada seorang anak Tuhan di dekat rumah saya. Makanya saya sampai sekarang tetap hargai mereka saudara. Karena hanya satu orang ini berkata, jangan kasihan anak-anak Cik. Jangan cerai. Taci percaya sama Tuhan Yesus, berdoa Tuhan bisa pulihkan. Tapi sayang saudara, mami saya cuma kenal satu orang Kristen ini. Ini saya kalau mau secara manusia ya. Dia lebih banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang pakai perasaannya. Saya bilang, waduh kalau suami kayak gitu, wah aku sudah data. Kasihan anak-anak, ngomongnya gitu loh, sama loh. Yang satu ngomong kasihan anak-anak jangan cerai. Yang satu bilang kasihan anak-anak melihat karena suaminya kawin lagi. Bisa ngerti saudara? Suaminya berbuat serong. Nanti anak-anak tuh sakit tuh kalau sudah gede. Lebih baik cerai. Sudah bisa bayangin. Sama-sama punya kasihan kepada anak. Tapi berbeda caranya. Dokter berkata, kamu coba pakai obat ini. Kamu coba operasi. Profesor yang di Amerika sampai hubungan sama profesor yang di Australia. Untuk caranya begini, gimana caranya nggak tahu pakai kawat atau pakai obeng, saya nggak ngerti. Pokoknya di utak supaya itu saudara. Dia tadinya ada harapan, tetap nggak bisa lihat. Dan dia bilang, Pak, aku begini. Terus gimana? Dia dengerin kaset khotbah kita terus menerus saudara. Dia bilang, lah waktu saya dengar khotbah itu saya naik. Tapi kalau saya nggak dengar, saya mulai turun. Saya dengerin dokter ngomong begini. Jadi saudara jangan ngerti ya, dokternya nggak salah. Dokternya baik.
Dokternya berkata, kalau kamu sudah usaha begini, kalau kamu sudah dioperasi dengan cara begini, kalau kamu sudah dioperasi dengan pengobatan begini, tidak bisa, tetap dengan risiko, itu berarti kamu sudah nggak mungkin bisa lihat. Itu dokter berkata benar. Dan akhirnya sudah tahu apa yang terjadi. Dalam kondisi seperti itu, waktu dia dengerin kaset saya yang lain, dia baru ngerti, dia ngomong jangan kumpul, jangan bergaul dengan orang yang berkata negatif. Dia berhenti telepon dokter. Dia berhenti telepon profesor. Dia berhenti telepon ke Amerika. Dia terus perkatakan firman. Dia terus mengolesi dengan minyak. Dan sekarang melihat dengan sempurna. Kasih kemuliaan Tuhan. Maka dari itu saudara saya minta saudara mengerti. Tanggal 12 kita bikin KKRI. Saya pengen supaya tiap kita punya mujizat. Mujizat itu ada di mulut kita. Yang pernah saya katakan? Nah itu saudara. Kalau engkau berani ngomong seperti yang Tuhan katakan. Engkau berani ngomong seperti yang firman katakan. Tidak ada kata mustahil saudara. Pada waktu dia cerita ke dokter profesor di Australia. Gak mungkin. Periksa. Dan dia bisa lihat. Tutup matanya. Dia bisa baca. Profesor yang paling pintar bilang tidak mungkin. Maka dari situ sudah, waduh saya merinding nih ngomong kayak gitu. Saya percaya saudara mujizat itu sedang berlangsung di tengah-tengah kita. Kadang-kadang iman sudah diangkat. Begitu kok ketemu seseorang, omong negatif, bisa begini saudara. Oh bangunnya dengan begitu sulit. Karena aduh kondisinya kok begini. Bangun. Ketemu orang, begini. Kalau saudara mau lihat mujizat, saudara dengar firman Tuhan, jangan dengar perkataan yang lain. Kalau ini dokter bisa sembuh, saudara juga bisa mengalami mujizat. Kau bisa ngomong sama kantongmu, kau tidak pernah bisa kosong. Karena Tuhan adalah Allah El Shaddai yang memberkati kita dengan limpah. Amin. Saudara jangan batasi Tuhan. Saya kemarin, saya pelajarannya salah saudara. Waktu saya ditelepon untuk diundang pelayanan, dia bilang, Pak Petrus datang sama ibu, iya. Mereka sediain business class, SQ, cukup baik saudara. Jadi dari Jakarta, Singapura, Perth. Aduh, saya bilang, waduh nemen. Saya, saudara kadang-kadang maksud baik tapi belum tentu benar. Saya bilang, saya telepon. Dia sudah semua tiket sudah tuh. Saya bilang, janganlah, sudahlah. Lebih baik saya bilang, pakai Garuda saja. Lebih dekat, saya bilang Jakarta, Denpasar, Perth. Lebih murah. Dia bilang si itu Vivi namanya sekolahnya, Pak, saya sudah diorder Pak. Bapak sama Ibu naik bisnis kelas. Gak usah lah, gak usah saya bilang gitu. Udah begini aja, apalagi sana lebih jauh, beda 1 jam. Saudara, kebenaran manusia itu seringkali menghalangi rencana Allah dalam hidup kita. Saya batalin saudara. Saya ambil yang Temanggung, oh ya mungkin nanti 1 kali ada loh. Loh anak saya si Grace tuh lucu. Tadi kemarin lagi ngobrol-ngobrol itu. Aku minta, kamu kalau duitnya banyak apa? Bikin mall. Selalu dia sudah, bikin mall. Bikin mallnya di mana? Australia. Oh tapi jauh ya. Jogja. Enggak lah Pak, Temanggung saja. Waduh saudara, kalau duitnya banyak bikin mall. Dia bilang, amin. Saya tak gituin dari kecil, saudara. Amin, kamu bikin mall di Temanggung. Ya sopo ngerti bu, kapan saudara ya toh. Jangan, gak mungkin lah kamu tuh gak mungkin, jangan saudara. Kita jangan batasi Tuhan. Nah saudara tahu, saya sudah jadi. Minggu kemarin, si Kus itu datang sama istrinya. Datang kebaktian. Selesai kebaktian, ke rumah ngobrol-ngobrol makan. Oh kapan berangkat? Besok, Kamis. Pakai apa? Garuda. Aduh, jangan. Kenapa sih? Aku kemarin waktu di-delay. Nggak jadi berangkatnya besok. Karena pesawatnya kecil, cuaca jelek nggak berani. Sudah gitu saya pernah berangkat, kopernya nggak boleh berangkat. Lah, kopernya nggak boleh berangkat, overweight. Enggak, karena kaboten dia bilang gitu. Nah terus, ya aku datang 2 hari lagi kopernya baru datang. Lah aku piye nanti aku bilang gitu.
Aku datang sana khotbah, mau khotbah bajunya enggak ada, apa barang-barang ditinggal. Saya bilang, terus aku cerita, saya cerita, lu sebetulnya gini, kopet tuh piye toh? Nganggo wis ku enak-enak kok nganggo Garuda. Aku nganggo Garuda kan karena pikirnya aku gak ada tujuan apa-apa, murah dan aku ada keperluan di Bali. Dan kopet kan gak ada. Waduh langsung besok Senin tak batal.